Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lagi nih, satu wawasan kepemimpinan yang penting banget dari BE 2.0. Ini kan pembaruan Jim Collins tahun 2020 dari buku klasiknya Beyond Entrepreneurship. Nah, sumber kita ya kutipan dari sana, spesifiknya pandangan Collins dari 2020 itu. Iya, betul. Misi kita kali ini, kita mau bongkar satu jebakan nih, yang sering banget dialami pemimpin pas perusahaan lagi tumbuh. Yaitu, bahaya kalau kita menyamakan pemberdayaan tim, empowerment, dengan keterlepasan atau detachment. Nah, ini dia. Kedengarannya simple ya. Iya, Tapi implikasinya ini, wah besar loh. Jebakan ini halus tapi krusial banget. Sumber kita ini, ya dengan pandangan Collins yang baru itu, menekankan gimana pemimpin hebat itu bisa kasih wewenang ke tim, tapi tanpa kehilangan koneksi personal, tanpa jadi jauh gitu. jadi pemberdayaan itu lebih ke ngasih otonomi, kepercayaan gitu ya? Betul. Nah, tetahotasan itu yang bahaya. Saat pemimpin jadi, gimana ya? Terisolasi, udah nggak nyentuh lagi realitas di lapangan, nggak dekat sama orang-orangnya. Yang kita omongin kan keterlibatan strategis ya, bukan micromanaging yang ngatur detail kerjaan. Oke. Di buku itu ada contoh bagus kan ya, George Paulo Leman. Ah, iya, Leman. Dia kan nggak mau tuh di kantor eksekutif yang wah terpisah gitu. Malah milih duduk di meja biasa aja. Di tengah-tengah ruangan yang rame jadi gampang banget ditemuin siapa aja. Persis, dia kan terkenal percaya banget ya, buat ngasih jalan ke orang-orang terbaiknya biar bisa maju. Tapi dia nggak pernah membiarkan dirinya putus kontak gitu. Selalu tahu denyut nadi organisasinya. Dan tindakan dia duduk di tengah itu bukan cuma simbolis berarti ya. Justru itu secara aktif mencegah keterlepasan tadi, memfasilitasi obrolan spontan kan, jadi dia bisa nangkep hal-hal kecil yang mungkin hilang kalau cuma baca laporan formal. Masuk akal. Sekaligus ngirim sinyal kuat soal aksesibilitas, keterlibatan dia. Ini kayak wujud fisik dari sentuhan pribadi yang dibahas Collins juga, pemimpin tetap nyambung secara otentik. Nah, ini beda banget ya sama pola yang sering kita lihat kalau perusahaan mulai goyah gitu. Di buku inti digambarkan gimana eksekutif mulai jadi eksekutif banget, Maksudnya? yaitu lebih banyak kasih perintah daripada nanya, ngandelin laporan daripada lihat sendiri. Ah, iya. Terima info udah disaring gitu ya. Betul, fokusnya katanya sih gambaran besar, tapi malah kehilangan detail penting di lapangan. Kenapa ya ini sering banget kejadian pas perusahaan makin gede? Nah, itu pertanyaan bagus. Seringnya sih karena tekanan waktu ya, terus kompleksitasnya nambah. Atau bisa juga karena pandangan yang keliru, bahwa kalau udah mendelegasikan, ya berarti udah lepas tangan aja. Ada godaan gitu loh untuk percaya kalau sebagai pemimpin, urusannya cuma yang tingkat tinggi aja. Padahal, Collins negasin di sini, keterlepasan ini yang bahaya. Info yang udah disaring itu bisa nutupin masalah atau malah peluang penting. Dan kalau udah nggak nyambung sama realitas di bawah, keputusan bisa salah ya. Bisa banget. Keputusan jadi nggak pas, terus moral tim bisa turun juga. Merasa pemimpinnya nggak peduli atau nggak ngerti kondisi mereka. Ada contoh kuat lain kan di buku ini? Winston Churchill. Oh ya, Churchill. Ini juga menarik banget. Dia kan terkenal pengen banget tahu detail lapangan langsung. Betul. Bisa. Sampai segitunya, mau ikut di pesawat pengebom pas D-Day. Cuma buat lihat aksi dari dekat, lamatannya. Tapi beberapa hari setelah pendaratan Normandia itu, dia tetap nyebrang Selat Inggris buat lihat sendiri situasi di garis depan. Wow. Terus apa nih pelajaran buat kepemimpinan sekarang dari kisah Churchill ini? Ini nunjukin prinsip penting yang ditekankan Collins. Kalau sesuatu itu benar-benar prioritas strategis, perhatian pribadi dari pemimpin itu ya mutlak diperlukan. Jadi bukan cuma penasaran ya? Bukan sekedar itu, tapi keyakinan bahwa pemahaman yang dalam itu cuma bisa didapat dari pengalaman langsung. Apalagi buat hal yang paling krusial. Keterlibatan langsung kayak gini, ngirim pesan kuat banget soal apa yang dianggap penting sama pemimpin. Jadi ini bentuk pemberdayaan yang aktif dan terlibat ya. Beda sama keterlepasan yang pasif. Persis, beda jauh. Jadi intinya nemuin keseimbangan yang susah ini ya. Ngasih tim ruang buat inovasi, buat punya rasa memiliki. Itu kan penting banget. Tapi di saat yang sama pemimpin tetap harus nyambung sama realitas operasi dan orang-orang di lapangan. Iya, betul. Tapi gimana caranya pemimpin tahu batasnya antara keterlibatan yang sehat ini sama micromanaging yang malah bikin tim nggak bisa gerak? Nah, itu dia tantangannya. Di buku ini nggak ada formula pastinya sih. Tapi dari contoh-contoh tadi, kayaknya ada beberapa petunjuk ya. Keterlibatan yang efektif itu fokusnya ke apa yang penting secara strategis
Dan kenapa itu penting? Bukan ke gimana detail kerjaannya dilakukan. Tepat. Lebih ke ngajuin pertanyaan yang pas, terus melakukan kunjungan lapangan yang bertujuan, yaitu tadi, sentuhan pribadi, dan pastiin saluran komunikasi itu terbuka di semua level. Keterlibatannya juga selektif ya berarti. Harus fokus ke prioritas strategis kayak Churchill tadi, bukan ke semua detail operasional sehari-hari. Kuncinya itu bangun kepercayaan, jadi tim merasa didukung bukan diawasi terus. Kalau gagal nemu balance ini, akibatnya apa? Wah, bisa jadi kelewatan sinyal pasar, masalah kecil dibiarin jadi besar, atau yaitu tadi tim merasa nggak dihargai. Jadi, intinya sih pesan Collins dari 2020 ini jelas banget ya, memberdayakan tim itu nggak sama dengan melepaskan diri Anda dari mereka. Oke. Pemimpin yang paling efektif itu justru yang berhasil delegasi wewenang secara luas, tapi tetap jaga koneksi personal, tetap bisa diakses, dan terlibat secara mendalam di isu-isu yang benar-benar nentuin sukses jangka panjang. Keterlepasan itu musuh tersembunyi. Wow, pengingat yang kuat banget ini. Jadi soal memberi ruang tanpa menghilang ya. Nemuin cara buat tetap terhubung sama esensi bisnis dan orang-orangnya, bahkan pas organisasi makin gede. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Dalam peran Anda sekarang, atau pas lagi ngamatin pemimpin di sekitar Anda, kira-kira di mana Anda lihat garis tipis antara pemberdayaan yang efektif sama keterlepasan yang berisiko itu? Gimana caranya mastiin Anda atau pemimpin Anda tetap nyambung sama realitas tanpa kejebak micromanagement? Ini tantangan kepemimpinan yang kayaknya patut direnungkan terus ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.